Maka dalam kondisi genting seperti itu, Ali kemudian melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan perubahan-perubahan itu yang membuat para sahabat sebagiannya setuju, sebagiannya tidak setuju. Dan ketidaksetujuannya itu kemudian barakallahu fikum memunculkan fitnah yang besar. Maka ketidakcocokan dengan pendapat Aisyah, maka muncullah fitnatu mauqiatil jamal, perang onta. Ketidakcocokan dengan Talha dan Az-Zubair, maka kemudian terjadilah perang. Dan Talha dan Az-Zubair wafat dalam perang tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sementara saat itu kemudian terpecahlah umat Islam ini menjadi 3 golongan. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang kedua adalah khawarij. Dan yang ketiga adalah syiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatahaqqaqul ghayat wa birahmatihi tukaffirus sayyiat wa bita'atihi tanzilu sakinah wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian Sirah Khulafaur Rasyidin, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas Al-Khalifah Ar-Rabi', Khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kemarin kita telah membahas bagaimana peristiwa syahidnya Utsman bin Affan, radhiyallahu an, dan kondisi negara, kondisi daulah Islamiyah saat itu adalah kondisi yang kacau karena pintunya sudah dibuka, pintunya sudah dirusak, yaitu dengan meninggalnya, wafatnya Umar bin Khattab. Maka kemudian saat itulah mulailah pintu fitnah itu terbuka dan menjalar kemana-mana, dan salah satunya adalah dengan syahidnya Utsman bin Affan, yang mereka para pemberontak tidak hanya membunuh Utsman, tapi juga menjarah harta kaum muslimin, menjarah Baitul Mal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kacau yang seperti itu, maka pemberontak itu mereka bersembunyi, mereka ketakutan, dan akhirnya mereka berusaha untuk mencari pemimpin. Diceritakan dalam tafsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir disampaikan bahwasanya baqiyat al-Madinatu ba'da qatli Utsman 5 ayyamin wa amiruha al-Ghafiqi. Jadi sekitar kurang 5 hari Dzul Hijjah itu selesai, dan yang menjadi pemimpin itu adalah Al-Ghafiqi, dari bagian dari para pengepung dan pemberontak. Kenapa? Karena saat itu semua sahabat masih bingung. Mayoritas baru pulang haji, kan Dzulhijjah kan ya, mayoritas baru pulang haji. Nah, kemudian sebagiannya masih tidak percaya kok sampai demikian terjadi. Akhirnya dan sahabat-sahabat melihat bahwasanya ini adalah fitnah, maka siapapun yang memimpin pasti kacau. Nah, karena itu maka kemudian orang-orang yatalammasuna man yujibuhum fil qiyami bil amri fala yajidunahu, datang ke rumah-rumah para sahabat
tapi mereka tidak mau untuk kemudian dijadikan sebagai pemimpin. Jadi karena suasananya kacau. Nah, ya'ti al-misriyuna 'aliyan fayakhtabi'u minhum wa yaludhu bihitanil Madinah. Orang-orang Mesir yang mereka tidak pulang, mereka mencari Ali dan mereka ingin menjadikan Ali sebagai khalifah. Tapi apa yang terjadi? Yakhtabi'u minhum, Ali bersembunyi. Wa yaludhu bihitanil Madinah, dan berlindung di bawah atau bersembunyi di tembok-tembok Madinah. Fa idza laquhu ba'adahum wa tabarra'a minhum. Ketika bertemu dengan mereka, maka Ali menjauh dan Ali berlepas diri dari urusan itu. Wa min maqalatihim marra ba'da marra. Berapa kali orang itu datang meminta kepada Ali, tapi Ali tidak mau. Jangan saya. Cari yang lain. Ini masalah besar. Kemudian wa yatlubu al-Kufiyun az-Zubair fala yajidunahu. Dan orang-orang Kufah mereka mendatangi rumahnya Az-Zubair. Ternyata Az-Zubair juga tidak ada. Fa'arsalu ilaihi haitsu huwa rusulan faba'adahum wa tabarra'a minhum. Kemudian ketika ketemu pun, maka Abdullah bin Zubair pun nggak mau dijadikan sebagai khalifah. Ini kan orang-orang yang dulu waktu zamannya Umar termasuk 6 orang yang calon khalifah. Nah, ada Ali, ada Az-Zubair, ada Tolha. Kemudian mereka ketika Zubair tidak mau, maka kemudian mereka berbagi tugas. Orang-orang Basrah itu mencari Tolha. Fa'idha laquhu ba'dahum wa tabarra'a min maqalatihim marra ba'da marra. Begitu juga dengan Tolha. Ternyata semuanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak mau menjadi khalifah. Kenapa? Karena ini masalahnya berat. Nah, tetapi kepemimpinan nggak boleh kosong. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Ali bin Abu Thalib yang disebut dengan Muhammad Al-Hanafiyah, beliau menceritakan bahwasanya ketika Utsman radhiyallahu an terbunuh, maka Ali mengunjungi rumahnya. Ali masuk ke dalam rumah tersebut lalu ditutup pintunya. Nah, kemudian ketika kembali, maka datanglah orang-orang dan mengatakan, "Wahai Ali, ini Utsman sudah wafat dan kami butuh pemimpin, dan tidak ada pemimpin yang lebih pas, yang lebih dekat, yang lebih takwa daripada engkau. Karena itu kami mohon kepada engkau, wahai Ali, jangan biarkan kondisi seperti ini." Maka Ali mengatakan, "La taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa inni akunu waziran khairan min an akuna amiran." Kalau aku jadi menteri, jadi penasihatnya, itu lebih baik daripada aku jadi presiden. Ini aneh Pak ya. Kalau kita rebutan presiden, ini Ali pengen jadi menteri, gak pengen jadi presiden. Faqalu la wallahi ma nahnu bifa'ilina hatta nubayyuka. Demi Allah, kami tidak akan melakukan itu dan kami tidak akan meninggalkan rumahmu sampai kami membaiatmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu maka kemudian Ali melihat kondisi yang semakin genting dan khawatir kalau tidak dipimpin oleh orang-orang baik, maka khawatir dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik. Maka kemudian Ali mensyaratkan, jika kalian tetap bersikukuh menginginkan diriku menjadi khalifah, maka jangan kalian membaiatku secara sembunyi-sembunyi. Aku akan keluar menuju masjid, maka siapa yang hendak membaiatku, dia bisa melakukannya di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ali ke Masjid Nabawi. Besoknya hari Jumat Ali ke Masjid Nabawi. Ali kemudian keluar menuju masjid dan kaum muslimin pun membaiatnya sebagai khalifah mereka setelah Utsman bin Affan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansor yang berada di Madinah membaiatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat ada yang keberatan untuk membaiat,
Ali. Keberatannya bukan keberatan membaiat Ali, tapi ini gimana urusannya darah Utsman. Nah, karena itu dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir menceritakan, falamma asbahu mi yaumil jumu'ah hadaran nas al-masjidah wa jaa hatta sa'idal mimbar. Ketika pagi-pagi di hari Jumat, maka orang-orang semuanya sudah menunggu di masjid. Datanglah Ali sampai kemudian naik mimbar. Waja'u bi Tolha, dan kemudian mereka mendatangkan Tolha. Tolha digeret namanya Masjid Nabawi. Kemudian mereka mengatakan, baik, wahai Tolha, kamu harus bayat. Qala inni innama ubayyi'u kurha. Aku akan membayat, tapi bayatku ini terpaksa. Fabaya'a awwalun nas wa kana bihi syalal. Maka Tolha pun membayat Ali, dan termasuk orang yang pertama membayat di Masjid Nabawi, wa kana bihi syalal. Dan Tolha saat itu tangannya ini syalal. Ada yang mengatakan cacat, tidak bisa diangkat, ada yang mengatakan lumpuh. Faqala rajulun ya'taf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, awwalu yadin bayat amirul mu'minin yadda sya'la. Inna lillah, yang pertama kali membayat Ali menjadi amirul mu'minin itu adalah tangannya orang yang lumpuh. Thumma la yatimmu hadal amr thumma ji'a bi Zubair faqala mithlu dzalik. Kemudian dikatakan, kemudian didatangkan Zubair. Jadi Zubair juga sebenarnya belum srek untuk membayat Ali. Kemudian akhirnya Zubair pun membayat Ali. Kemudian beliau mengatakan, semua orang mengatakan, nubayyi'u ala iqamati kitabillah fil qarib wal ba'id. Kita membayatmu wahai Ali untuk menegakkan kitab Allah, hukum-hukum Al-Quran, fil qarib wal ba'id, pada orang-orang yang dekat dan pada orang-orang yang jauh. Wal aziz wal dalil, dan pada orang-orang yang mulia dan pada orang-orang yang rendah. Fabayi'hum thumma qama al-'amah fabaya'ahum. Kemudian setelah itu orang-orang pun membayat Ali radhiyallahu an. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ali pun setelah semuanya bayat, maka Ali pun berpidato. Dan ini adalah orasi pertama, orasi politik pertama setelah dibayat menjadi khalifah. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala anzala kitaban hadiyan baina fihi al-khair wasyarr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab ini, Al-Quran, sebagai petunjuk yang di dalamnya ada kebaikan dan ada keburukan. Fakhudhu bil khairi wa da'u syarr. Ambil yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk. Ini suasananya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Ali khutbahnya seperti ini? Jadi orang-orang ini masih meragukan, bahkan muncul isu Ali itu ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, karena itu maka fakhudhu bil khairi wa da'u asyarr. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Innallaha harrama haraman mujammalah wa faddala hurmatul muslim alal harami kulli. Sesungguhnya Allah mengharamkan sebuah keharaman secara global dan mengkhususkan untuk menjaga kehormatan muslim daripada kehormatan-kehormatan yang lain. Wa syadda bil ikhlasi wat tauhidi huquqa al-akhirin huquqal muslimin, dan menganjurkan untuk berikhlas, untuk ikhlas dalam perbuatan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hak-hak orang muslim. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi illa bil haq. Dan orang-orang Islam itu adalah orang yang menjaga orang-orang Islam yang lainnya dari lisannya, dari tangannya, kecuali dengan benar. La yahillu ada muslim illa bima yajib. Tidak boleh menyakiti orang muslim kecuali dengan sesuatu yang harus dilakukan. Maksudnya
Ini kondisinya Ali menasihati masyarakat, kalian jangan berbuat seenaknya, semaunya. Semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dengan yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru amral amah wa khasah ahadikum al-maut. Hendaklah kalian semuanya fokus pada urusan yang umum dan khususnya adalah kematian. Fa innan nasa amamukum wa inna ma khalfakum sa'ah. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari kiamat dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbahnya Ali ini adalah khutbah untuk menenangkan kondisi suasana saat itu. Jangan kalian mendolimi orang lain, jangan kalian membunuh orang lain, kecuali dengan cara yang benar. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Karena mereka itu ingin menuntut ini, darahnya Utsman harus segera ditegakkan, tangkap orang-orang yang membunuh Utsman. Padahal yang ngepung Utsman itu berapa? 3.000 sampai 6.000. Nah, gimana menangkap mereka semuanya? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita lanjutkan itu, maka kita akan mengenal man huwa Ali. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Huwa Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Nah, sampai di sini ini sama dengan silsilahnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini kan sepupunya Nabi. Jadi kalau ayahnya Abdullah adalah saudaranya Abu Thalib. Kalau dilanjutkan maka silsilahnya itu sampai kepada Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nah, Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Nah, jadi keturunan ini adalah beliau. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manah bin Qusay. Ketemu lagi. Ibunya digelari dengan wanita Bani Hashim, pertama yang melahirkan putra Bani Hashim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang Arab itu namanya ya mirip-mirip ya. Istri beliau, istri Ali adalah Fatimah, ibunya juga namanya Fatimah. Tapi kalau manggil nggak salah. Nah, dan nanti kita melihat nama anak-anaknya ya, nama kakeknya ya, nama pamannya ya. Begitulah orang Arab. Nah, kunyahnya, gelarnya itu adalah yang pertama Abu Al-Hasan, karena anak pertamanya adalah Hasan. Dan ada gelar yang lain yang diberikan oleh Rasulullah, namanya adalah Abu Turab, bapaknya tanah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, falam yajid aliyan fil bait, dan tidak mendapatkan Ali di rumah. Faqala, aina ibnu ammik? Di mana anak pamanmu? Di mana anak pamanmu? Yo sepupunya, yo mantunya kan gitu. Faqalat, kana baini wa bainahu syai'un faghadani. Ada sedikit masalah antara aku dengan dia. Maka kemudian dia marah. Fakharaja wa lam yakul indi. Kemudian keluar dan nggak tahu saya sekarang di mana. Faqala li insan idhab wandur aina huwa. Dan Rasul memerintahkan sahabat, coba cari di mana Ali. Faja'a, kemudian orang itu datang. Faqala ya Rasulullah huwa raqidun fil masjid. Dia sedang tidur-tiduran di masjid. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada masalah itu ngambeknya ke masjid. Ya, bukan kemana ya. Nah, faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji' wa qad saqata ridauhu an syaqqihi. Dan Rasulullah datang ke masjid tersebut dan Ali dalam kondisi tidur
dan ridanya, selendangnya, jadi pakaiannya dulu kan seperti pakaian ihram, ya cuma pakaian atas dan pakaian bawah. Nah, rida yang bagian atas ini jatuh. Karena itu dan Ali sedang tidur, maka fa'asabahu turab, maka punggungnya ini banyak debunya, banyak tanahnya. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahu anhu turab, kemudian Rasulullah membersihkan debu tanah yang di punggungnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kum ya Aba Turab, berdirilah wahai bapaknya tanah. Kum ya Aba Turab, akhrajahu Muslim. Kemudian disuruh pulang, Ali disuruh pulang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini panggilan yang sangat dirindukan oleh Ali, Aba Turab. Bapaknya tanah. Kalau kita apa? Abu Gosok. Nah, Abu anaknya ya. Nah, Ali ini dulu waktu lahir sama ibunya dinamakan Asadun, singa. Dalam bahasa lain Haidarah. Haidarah itu juga singa. Makanya Ali ketika perang Khaybar, ketika menantang Marhab, maka mengatakan laqad jaa Haidarah, sungguh telah datang singa. Samnani ummi Haidarah, ibuku menamaiku dengan Haidarah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kapan Ali lahir? Menurut Ibnu Ishaq 10 tahun sebelum masa kenabian, dan ini yang dikhrajihkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Hasan Basri antara 15 atau 16 tahun sebelum masa kenabian. Menurut Muhammad bin Ali al-Baqir 10 tahun sebelum masa kenabian, dan 5 tahun sebelum masa kenabian, atau 5 tahun sebelum masa kenabian. Nah, jadi antara 5 dan 10. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Faqih beliau mengatakan Ali adalah anak pertama yang dilahirkan di dalam Ka'bah, fi jaufi Ka'bah, dan beliau adalah anak bungsu dari anaknya Abu Thalib. Jadi ada Ja'far, ada Thalib, ada Aqil, ada Zainab, ada banyak ya anaknya. Nah, yang paling bungsu adalah Ali bin Abi Thalib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aina turabba Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah? Di manakah Ali dididik sehingga menjadi sosok sahabat yang luar biasa? Takaffala Nabi alaihi salatu wassalam bi Ali ba'da an asabat Quraisy fi ihdas sanawat azmah syadidah tadarrara an-nas bisababiha. Ali bin Abi Thalib ini dirawat oleh Rasulullah SAW. Di saat itu terjadi masa paceklik yang luar biasa. Karenanya maka Abu Thalib yang anaknya banyak ini sama keluarga besarnya, anaknya ini dibagi-bagi. Ya. Wa kana Abu Thalib kathirul aulad, dan Abu Thalib anaknya banyak. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Abbas ma'abbas liyakfula kullun minhuma ahada abnaihi. Maka datanglah Abbas paman Nabi, begitu juga dengan Rasulullah. Fa kafala Abbas Ja'far, maka Abbas mengambil Ja'far menjadi anaknya, maksudnya untuk tinggal di rumahnya. Wa kafalan Nabiyyu Ali, dan Nabi mengkafalai, merawat Ali dan tinggal di rumahnya. Annahu kana qabla al-Islam Hanafiyan. Ali sebelum datangnya Islam adalah Hanafiyan. Lam yasjud li sanamin qat tilata hayatihi. Ali ini tidak pernah menyembah kepada berhala sekalipun dalam hidupnya. Walihada yaqulul muslimun karramallahu wajhahu. Karena itu diantara gelarnya Ali itu adalah karramallahu wajhahu, yang Allah memuliakan wajahnya. Ba'da dzikri ismihi wa qila li'annahu lam yandur li aurati ahadin qad. Karena Ali itu tidak pernah melihat aurat orang lain. Bahkan satu riwayat lain auratnya sendiri pun nggak pernah lihat. Itu Ali radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Berapa istrinya Ali? Istrinya Ali satu, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Walam yujami'ha ma'a ghairiha minan nisa. Selama Fatimah hidup, maka beliau hanya bersama Fatimah. Tetapi setelah wafatnya Fatimah, dan Fatimah adalah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, maka kemudian Ali menikah dengan wanita yang lain. Ada Ummul Banin bintu Hizam, ada Laila bintu Mas'ud, ada Ummu Habibah, ada Ummu Sa'id bintu Urwah, ada Asma bintu Umais, ada Umamah bintu Abil As, dan ada Khawlah bintu Ja'far. Dan jangan dipahami kemudian semuanya nikah dalam satu waktu ya. Ya karena batasnya kan cuma 4 ya, 4 nanti meninggal satu nikah lagi, meninggal satu nikah lagi, seperti itu. Nah, berapa putra Ali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Dari Fatimah itu 5. Al-Hasan, Husain, Muhsin, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Thalib. Hanya 5. Dari Ummul Banin 4. Abbas bin Ali. Coba, Abbas itu ya kakeknya ya, dia dijadikan nama anaknya. Ja'far bin Ali, Ja'far itu juga saudaranya, dijadikan nama anaknya. Abdullah bin Ali dan Utsman bin Ali. Nah, kemudian dari Laila binti Mas'ud, At-Tamimah, Ubaidullah bin Ali, Abu Bakar bin Ali. Kemudian dari Ummu Habibah, beliau punya anak Umar bin Ali, dan Ruqayyah bintu Ali. Dari Ummu Sa'id bintu Urwah, punya anak Ummul Hasan, Ramlah. Dari Asma binti Umais, punya anak Yahya bin Ali, Muhammad Al-Asghar bin Ali, dan Aun ibnu Ali. Dan dari Ummu Habibah punya anak Umar bin Ali dan Ruqayyah bintu Ali. Anaknya namanya sama-sama. Dan dari Umamah hanya punya 1 anak. Jadi anaknya itu 23. Berapa cucunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Cucunya banyak sekali, tapi yang terkenal ini. Yang terkenal adalah Muhammad An-Nafsu Az-Zakiyah, dan Fatimah bintul Hasan, dan Zainul Abidin, dan Muhammad Al-Baqir. Zainul Abidin inilah satu-satunya cucu Nabi, anaknya Ali yang selamat dalam peristiwa Karbala. Nanti ada peristiwa Karbala, jadi semua keluarganya Hasan ya, semua keluarganya Husain, semua keluarganya Husain, ini kan anaknya Husain, itu ada 400 Pak. 400. Dan Husain itu dalam Bidayah wan Nihayah nikah dengan 80 wanita. Al-Husain. Kok bisa kan gitu ya? Nah, karena ini, jadi di masa itu Al-Husain ini diantara orang yang wajahnya mirip Nabi itu, satu adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan satunya adalah Husain bin Ali. Dan mereka sangat senang dengan Husain itu. Maka Ali ketika pindah ke Kufah, Ali mengatakan, la tuzawwiju ibni, jangan kalian nikahkan anak-anak kalian dengan anakku ini, Husain. Fa innahu mitlaq, karena Husain itu suka menceraikan wanita. Maka kemudian mereka, wallahi la uzawwijanna banatan, demi Allah kami akan menikahkan anak-anak kami dengan Husain. Makanya begitu menikah, makanya dalam peristiwa Karbala keluarganya Husain itu, anak cucunya itu 400, dan semuanya terbunuh dalam peristiwa Karbala. Dan yang enggak terbunuh hanya 1 orang, yaitu Zainul Abidin, karena beliau sakit tidak ikut dibawa ke Karbala. Makanya sekarang yang silsilahnya itu semuanya harus nyambung ke Zainul Abidin.
Zainul Abidin, baru ke atasnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wasfu Ali? Ali bin Abi Thalib adalah seorang laki-laki yang bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, memiliki janggut putih yang lebat hingga mencapai dadanya. Ia memiliki lengan yang besar, demikian pula dengan betis dan tengkuknya dan kepala bagian atas. Wajahnya diserupakan dengan bulan purnama. Ia memiliki mata yang kecil, dada dan bahunya dipenuhi dengan rambut, serta memiliki kedua bahu yang besar. Kepalanya botak, kecuali terdapat rambut putih di bagian belakang kepalanya. Jadi dikatakan innahu asla, kan gitu, botak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali ini mempunyai keutamaan yang luar biasa ya. Yang pertama adalah dia yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian yang kedua, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Pemuda yang berani tidur di tempat tidur Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Ini kan taruhannya nyawa, kan gitu ya. Nah, Ali turut berhijrah setelah Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah. Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk memberikan hutang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah SAW ketika hijrah mempersaudarakan dengan Sahal bin Hunayf. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga itu? Khulafaur Rasyidin, Ja'far, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolha, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Abdurrahman ini yang menyampaikan. Abdurrahman bin Auf mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah. Sa'id ini saudaranya Umar. Wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. Inilah 10 orang yang al-mubasysyiruna bil jannah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali tidak pernah absen dalam peperangan ya, kecuali ada sebab. Ali ini kaki ya, clear ya. Beliau tidak pernah absen dalam perang Badar, termasuk yang ikut mubarozah, duel, dan gitu ya. Dalam perang Uhud beliau dibawa pajinya Mus'ab bin Umair. Kemudian dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab beliau membunuh pembesar Quraisy, pembesar dari orang-orang Ahzab, yaitu Amr bin Abdul Al-Wud Al-Amiri. Dalam perjanjian Hudaybiyah beliau juga ikut, begitu juga dengan ikut dalam Bayatul Ridwan. Nah, dalam perang Khaybar inilah yang kemudian Rasulullah SAW membuat semua orang iri kepada Ali. Dan perang Khaybar sebagaimana kita tahu, perang Khaybar itu adalah benteng Yahudi itu berlapis-lapis dan banyak, kan gitu. Nah, perang awal dipimpin oleh Abu Bakar, nggak berhasil. Dipimpin oleh Umar, nggak berhasil. Dipimpin oleh beberapa sahabat, nggak berhasil. Maka kemudian Rasulullah mengumumkan, besok aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang dengannya Allah akan memenangkan perang tersebut. Dan orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka semua orang itu berharap bahwasanya besok itu bendera diberikan kepadanya. Maka Umar mengatakan, saya tidak pernah terobsesi untuk menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa?
Karena Rasulullah mengatakan pembawa bendera besok itu adalah Allahu wa rasulahu yuhibbuhu. Allah dan Rasulnya mencintainya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, ya memang seharusnya. Tapi ini Allah dan Rasul cinta kepada orang tersebut. Maka semua orang berharap untuk ikut dalam perang tersebut. Di Fathu Makkah juga beliau mengikuti perang Hunain, perang Taif. Hanya ada satu peperangan yang Ali tidak ikut. Perang apa itu? Yaitu fi Jaisil Usrah, perang Tabuk. Ali tidak ikut perang. Kenapa? Karena Ali ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi pengganti beliau di Madinah. Nah, orang-orang munafik mengatakan, Ali, kok kamu ternyata hanya menjaga anak-anak dan para wanita? Nah, kemudian ketika disinggung seperti itu, maka Ali datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku berangkat jihad. Kemudian Rasulullah menawarkan, ama tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Apakah kamu tidak ridho Ali? Posisimu itu seperti Harun dan Musa. Aku dengan kamu itu seperti Harun dan Musa. Kalau aku jadi Musa, kamu jadi Harun. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Bedanya adalah tidak ada nabi setelah aku. Jadi kedudukannya adalah sebagai wazirnya Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya. Nah, di antara keistimewaan Ali adalah Rasulullah mengumumkan di halayak bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Rasulullah mengatakan dalam perang Khaybar, "Lau tiyanna raya ghadan rajulan yaftahu ala yadayhi." Aku akan berikan besok bendera panji perang ini kepada seseorang yang Allah dengannya akan memenangkan perang tersebut. Yuhibbullaha wa rasulahu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, dan Allah cinta, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Fabatan nasu lailatahum ayyuhum yu'ta faghadaw kulluhum yarjuhu faqala. Maka di malam itu semua orang berharap Rasulullah menunjuknya besok. Nah, maka ketika pagi hari semuanya datang, tapi kemudian Rasulullah mencari, aina Ali, di mana Ali? Qila yashtaqi ainaihi. Ali sedang sakit mata. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Kemudian suruh orang nyari, kemudian jadi orang berebut pengen jadi pemimpin, Ali sakit mata. Nah, kemudian dipanggillah. Kemudian ketika dipanggil, kemudian fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Mohon maaf, diludahi oleh Rasulullah. Nah, di matanya wa da'a lahu, dan Rasulullah mendoakan. Fabaro'a ka'allam yakun bihi waj'un. Maka sembuh sakitnya itu seakan-akan belum pernah sakit mata. Nah, tapi ini tidak dipraktekkan ya. Karena ini Rasul ya. Rasul yang meludahi kan gitu. Nah, tapi kalau Ustaz Daeng nyoba ya enggak apa-apa ini. Fa'atahu faqala uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kemudian diberikan panji itu. Kemudian Ali mengatakan, aku akan memerangi mereka sampai mereka sama dengan kita, maksudnya masuk Islam. Faqala unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim tsumma udhum ilal Islam. Jalankan perintahku, kalau kamu sudah sampai di halaman mereka, di tanah mereka, maka ajaklah mereka masuk Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban mereka. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan
khairun laka min ayyakuna laka humurun nam. Demi Allah, seandainya kamu bisa memberikan hidayah, mengajak orang masuk Islam, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan onta merah. Kalau orang itu dengan izin Allah, lewat tangannya, lewat lisannya, mengajak orang masuk Islam, khairun laka min humurin nam, lebih bagus daripada onta merah. Artinya ini fadilah, keutamaan dakwah yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang pun semuanya menginginkan, ternyata yang dipilih adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ali ini adalah pemimpin, ayah dari pemimpin pemuda surga. Wa annal Hasana wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al Hasan dan Al Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menurut Al-Hafidz Abu Thahir, sanadnya adalah hasan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini riwayat Muslim ya. Walladzi, ini yang mengatakan Ali sendiri. Walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah innahu la ahdun nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa alla yubghidhani illa munafiq. Demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, sungguhnya Nabi telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin, dan tidak ada seorang yang membenciku kecuali seorang munafik. Ini riwayatnya Muslim. Nah, inilah yang dijadikan alasan untuk mencintai Ali dan mencintai ahli bait. Dan ini, hadis ini luar biasa di kalangan Syiah kan gitu ya, karena ini luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi genting seperti itu, Ali kemudian melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan perubahan-perubahan itu yang membuat para sahabat sebagiannya setuju, sebagiannya tidak setuju. Dan ketidaksetujuannya itu kemudian, barakallahu fikum, memunculkan fitnah yang besar. Maka ketidakcocokan dengan pendapat Aisyah, maka muncullah fitnatu mauqiatil jamal, perang onta. Ketidakcocokan dengan Talha dan Az-Zubair, maka kemudian terjadilah perang, dan Talha dan Az-Zubair wafat dalam perang tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sementara saat itu kemudian terpecahlah umat Islam ini menjadi 3 golongan: Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua adalah Khawarij, dan yang ketiga adalah Syiah. Insya Allah nanti pada kesempatan mendatang, insya Allah kita akan bahas pertama mauqiatul jamal, perang onta. Semuanya menginginkan kebaikan. Aisyah menginginkan, wahai Ali, ini darah Utsman harus dituntut, siapa-siapa yang membunuhnya tangkap. Tapi kemudian lagi-lagi ada pihak ketiga yang memainkan suasana, yang kemudian terjadilah fitnah sampai terjadi perang. Dan kemudian setelah kalah, maka dengan penuh penghormatan Ibunda Aisyah dikembalikan ke Madinah dan tidak dijadikan tawanan, karena bukan perang dengan orang kafir. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Tapi ala kulli hal, Ali yang demikian itu adalah beliau yang mempunyai banyak sekali keutamaan. Maka di zaman fitnah, ketika benar akan juga ada reaksi, ketika melakukan kesalahan juga akan ada reaksi. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين